Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul A Street Cat Named Bob. Oke, jangan lama-lama, langsung aja ke ceritanya. Diawali diperlihatkan musisi jalanan yang bernama James. James adalah seorang musisi jalanan dan juga seorang pecandu. Namun kini dia sedang menjalani program rehabilitasi. James memiliki masalah keuangan untuk makan sehari-harinya. Bahkan dia juga tidak punya tempat tinggal. James yang sedang kelaparan dan sakau diajak oleh temannya untuk nyemeng di dalam mobil. Awalnya sih menolak, namun karena tergoda akhirnya dia memakai barang itu. Keesokan harinya saat sang pemilik mobil datang, temannya kabur meninggalkan James yang sedang tak sadarkan diri. Lalu James dibawa pemilik mobil ke rumah sakit. Dia dijenguk oleh Val. Val adalah seorang sukarelawan yang membantu James untuk berhenti dari kecanduan itu. Val kesal karena James berulang kali gagal menjalankan programnya. James pun meminta maaf kepada Val. James lalu ke kantornya Val. Val bilang, mengkonsumsi heroin berbarengan dengan metadon akan berisiko lebih besar ketimbang hanya mengkonsumsi heroin. James lalu menandatangani surat agar bisa mengkonsumsi metadon secara gratis. Oh iya, di sini jelaskan bahwa James tidak bisa langsung berhenti dari obat-obatan itu. Maka dari itu, James direhabilitasi dengan mengkonsumsi metadon untuk mengurangi efek sakau sebelum dia benar-benar berhenti mengkonsumsi obat-obatan. Karena tidak punya tempat tinggal, James sering tidur di pinggir jalan. Val yang kasihan akhirnya memberikan rumah bantuan sementara untuk ditinggali James. James juga mendapat beberapa bahan makanan untuk beberapa hari. James sangat berterima kasih kepada Val yang sangat membantunya dalam program rehabilitasi ini. And you won't miss our next meeting. I promise. Singkat cerita, saat sedang mandi, James mendengar suara asing. Dia mengira kalau itu maling yang masuk ke dalam rumahnya. Setelah didekati, ternyata itu hanya suara kucing liar yang masuk melalui jendela. Kucing itu nampak kelaparan. James lalu berbagi makanannya pada kucing itu. James menyuruh kucing itu untuk kembali lagi ke pemiliknya. Namun kucing itu gak mau pergi. Akhirnya James membiarkan kucing itu untuk tidur di rumahnya malam ini. Keesokan harinya James mengetok pintu tetangganya yang mungkin saja kehilangan kucing. Namun tak satu pun yang merasa kehilangan kucing. Karena tidak menemukan pemiliknya, akhirnya James membiarkan kucing itu pergi ke taman. Singkat cerita, saat sedang bernyanyi, James diusir oleh satpam yang menganggap bahwa dia mengganggu keamanan dan kenyamanan di sekeliling. Di jalan dia melihat ayahnya, lalu memanggilnya. Ayah James pergi meninggalkan James waktu masih kecil. Ibunya pergi ke Australia dan ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Kemudian datanglah istri sang ayah. Dia tak menjaga James karena James seorang pecandu. James memohon untuk ikut makan malam saat perayaan Natal. Namun ibu tirinya menolak dengan nada yang tidak enak didengar. Well, I wish we'd known. Unfortunately, our table. Lalu ayahnya memberikan beberapa uang untuk James. Saat pulang ke rumah, dia bertemu kucing oranye itu lagi dan melihat kucing itu terluka. Lalu James membawa kucing itu pergi ke rumah Betty. Betty memeriksa kucing itu dan menyarankan untuk membawanya ke dokter hewan. Namun James tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan. Lalu Betty memberikan kartu nama relawan dokter hewan. Betty juga memberi nama kucing itu dengan sebutan Bob. By the second, and Bob needs a vet. Bob? James lalu membawa Bob ke klinik hewan. Dia bertemu dengan seorang resepsionis yang sangat judes. Singkat cerita, Bob selesai diperiksa. Lalu James datang untuk mengambil obat.
Jam mengira obat itu gratis, ternyata harus membayar. Dengan terpaksa dia rela membayar obat itu menggunakan uang yang diberikan oleh ayahnya. Padahal uang itu bisa Jam gunakan untuk makan selama 1 minggu. Di rumah, Jam akan memberikan obat untuk Bob, namun Bob menolak dan kabur-kaburan. Akhirnya Jam meminta tolong kepada Betty. Tanpa disangka, Bob sangat mudah untuk minum obat. Jam dan Betty berbincang. Betty bercerita kalau dia anti dengan orang-orang pecandu. Hal ini karena dia trauma dengan kejadian yang dialami kakaknya, yang meninggal akibat overdosis. Keesokan harinya, Jam datang ke kantor Val dengan tergesa-gesa. Jam melewatkan jadwal konsultasi karena kemarin harus membawa Bob ke klinik hewan. Jam menceritakan kalau dia bertemu dengan ayahnya. Namun Jam tidak mendapat perlakuan sebagaimana layaknya seorang anak. Karena efek obat-obatan, Jam punya masalah dengan emosinya. Val menyarankan Jam untuk menjaga jaraknya dengan orang-orang di sekelilingnya. Saat berangkat kerja, Bob mengikuti Jam. Jam tak bisa mengajak Bob. Lalu Jam meninggalkan Bob di taman. Saat bus datang, Bob dengan cepat masuk ke dalam mobil. Orang-orang di dalam bus terlihat menyukai Bob, yang terlihat sangat menggemaskan. Bob lalu naik ke lantai atas. Akhirnya dia menemukan Jam di sana. Setelah sampai, Jam menggendong Bob di pundaknya. Tak hanya di dalam bus, di jalan pun orang-orang menyukai Bob. Oh, I could eat you up. She doesn't mean it. Yeah, okay, sure. Say cheese, Bob. Banyak juga yang meminta foto dengan Bob. Bob, seekor kucing jalanan yang lucu ini, menjadi pusat perhatian orang-orang di sekeliling. Like satellite, standing by your side. Satellite moments. Karena Bob, Jam mendapatkan banyak uang di hari ini. Lalu datanglah seorang yang menyampaikan bahwa Jam dan Bob terlihat sangat serasi. Dan mereka pun pulang. Hari ini Jam dan Bob bisa makan enak karena mendapatkan uang yang cukup banyak. Jam dan Bob kembali menghibur orang-orang di jalanan. Bob kini nyaman duduk di atas gitar. Banyak orang yang menonton dan memberikan uang. Sepulang kerja, Jam bertemu dengan Betty dan mengajaknya makan malam. Alright, you look tired. I've been busy. Or rather, I'm starving. Can I cook you dinner? Anything? Mereka pun akhirnya makan malam di rumah Betty dengan menu vegetarian. Mereka pun ngobrol santai dan lama-kelamaan mereka berdua semakin dekat. Lalu Jam mengajak Bob berbelanja di supermarket. Dia juga membeli bunga untuk Betty. Oi, Bob, they're for Betty. Saat perjalanan pulang, Jam melihat temannya yang tak sadarkan diri dan meminta bantuan. Wake up! Help! Call an ambulance! You're on the way! Dad, wake up! Can somebody call an ambulance? Jam terlihat sedih karena temannya tewas akibat overdosis. Lalu keesokan harinya Jam mendatangi Val. Jam meminta untuk berhenti mengkonsumsi metadon. Namun Val melarangnya karena Jam dinilai belum siap. Val berjanji akan mengizinkan itu setelah liburan tahun baru. Jam dan Bob merayakan Natal bersama Betty. Mereka makan bersama dan merasakan sukacita Natal dengan saling menukar hadiah. Jam memberikan gelang kepada Betty, dan Betty memberikan lukisan pada Jam. Dan mereka pun saling berpelukan. Ini mereka semakin dekat. Mereka memiliki simbol cinta satu sama lain dengan cara saling menggesekkan lengannya. Yeah, well, when you put it like that, but you know, he didn't. Keesokan harinya, Jam yang sedang bernyanyi, lalu datang seekor anjing yang membuat Bob ketakutan.
Anjing itu juga mengencingi tas milik Jem, padahal anjing itu bersama dengan pemiliknya. Kemudian banyak orang yang membela Jem. Akhirnya terjadi keributan. Hey, it's him, it's not me! Back off! Back off! I've got a cat under here! Hey, it's him, it's not me! Karena hal itu, Jem dilarang bernyanyi di situ lagi. Jem yang lupa mengonsumsi metadon terlihat sangat buruk. Jem buru-buru ke apotek untuk mengonsumsi metadon. Saat sedang minum, tiba-tiba Betty melihatnya. Betty pun pergi karena marah dengan Jem yang menutupi kalau dia seorang pecandu. Wait, look, okay, yeah, I'm on the methadone program. You lied to me. No, I didn't lie. Around addicts. I told you that. It's just, it's too much. Jem lalu pulang dengan perasaan hancur. Jem lalu pergi ke perusahaan majalah untuk melamar menjadi loper. Ia mendapat wilayah untuk berjualan, namun tidak boleh menjual majalahnya di wilayah lain atau dia akan dilarang untuk berjualan. Singkat cerita, Jem berjualan ditemani Bob yang digendong di pundaknya. Banyak orang yang membeli majalah Jem karena ingin melihat Bob. Kemudian datang seorang wartawan yang ingin mewawancarai Jem. Jem sangat tertegun karena baru kali ini dia dipanggil dengan sebutan Tuan. Hal ini belum pernah terjadi dalam kehidupan Jem, di mana orang lain kini menghargainya. Itu semua berkat adanya Bob. Penjual majalah yang lain pun sepi karena orang-orang hanya mau membeli majalah pada Jem. Saat berjalan, terlihat dua orang yang ingin berfoto dengan Bob. Orang itu memaksa membeli majalah Jem, padahal itu bukan wilayah penjualannya. Lalu penjual majalah yang lain melapor ke kantor Jem. Akhirnya Jem dihukum 1 bulan tidak boleh jualan. Singkat cerita, hukuman dari kantor pun selesai. Jem kini diperbolehkan untuk menjual majalah. Saat berjualan, datang ibu-ibu dengan membawa anaknya. Ia mengatakan kalau ingin mengadopsi Bob karena merasa mampu merawat Bob dengan memberi makanan. Namun Jem yang sudah cinta dengan Bob tak mau melepaskannya. Thank you very much, cheers. He's the door. Hey, kid. I'll trade you. Yeah, I'll give him a decent. Tiba-tiba datang seekor anjing yang membuat Bob takut. Lalu Bob berlari dan dikejar oleh anjing ini. Jem mengejar Bob, namun Jem tidak menemukan Bob. Jem pun sedih dan merasa kehilangan. Bob! 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 Di sisi lain, di internet Jem dan Bob sedang viral. Hal ini membuat bos penerbit tertarik untuk membuat buku perjalanan Jem dan Bob. And they're on Instagram and Facebook. So you're thinking a book? Saat pulang ke rumah, tiba-tiba Bob ternyata sudah di dalam rumah. Jem sangat senang dan memeluk Bob dengan erat. Bob! Oh, Bob. Keesokannya, Jem mendatangi Val untuk berhenti menggunakan metadon. Val menyetujui itu. Hal ini akan sangat menyiksa Jem selama seminggu full. Namun dia merasa tenang karena dia akan didampingi Bob di sampingnya. Lalu Jem mengunjungi rumah Betty. Jem mengatakan kalau dia akan menjalani program rehabilitasi dan tidak keluar rumah dalam waktu yang lama. Jem juga meminta maaf kepada Betty atas apa yang dilakukan. Try and score. Let me bring you the food. Then not mention this once. Okay. Singkat cerita, Jem bersiap untuk situasi sakaunya dalam beberapa hari yang sangat menyakitkan. Ini sangat kacau karena dia juga tidak bisa mengontrol emosinya. Namun Bob selalu membuat kembali tenang. Kini Jem merasa lebih baik dengan keadaan tubuhnya yang jauh lebih sehat.
dan memandang dunia lebih berwarna. James berhasil melalui masa sakaunya. Kini James bisa melakukan aktivitas kesehariannya dengan normal. Lalu James mendatangi Val untuk mengabarkan kalau dia sudah bisa hidup tanpa obat-obatan. Dia sangat berterima kasih kepada Val yang membantunya selama ini agar dapat terbebas dari obat-obatan. Lalu James mendatangi rumah Betty. Namun ternyata Betty akan pindah ke rumah orang tuanya karena dia menganggap lingkungan di sekitarnya tidak baik untuknya. Betty juga memberikan kerajinan tangan untuk James dan juga surat yang dikirimkan oleh penerbit. Lalu James datang ke kantor penerbit untuk membicarakan pembuatan buku yang ditulis langsung oleh James. Look, for starters, we'd like to team you up with a ghostwriter. Looks like he wants to write it there. James datang ke rumah ayahnya untuk memberikan kabar bahwa dia sudah bersih dari obat-obatan. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak membenci ayahnya. Lalu ayahnya memberikan foto James waktu kecil. Lalu ayahnya meminta maaf, dan untuk pertama kalinya ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia berbicara dengan anaknya. I'm talking to my son and my grandson. James dipinjamkan laptop dan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk menulis buku. Namun ternyata tak semudah itu. James sering mengalami kebuntuan saat menulis. Namun dia selalu mendapatkan ide ketika dia melihat Bob di sampingnya. Singkat cerita, akhirnya buku itu pun terbit. Di hari peluncuran, terlihat banyak sekali orang yang ingin membeli buku itu. Orang-orang memuji apa yang ditulis oleh James. Betty juga datang dan mengatakan kalau dia sangat bangga pada James. Orang-orang dalam kehidupan James pun juga mendatangi acara itu dan memberikan selamat atas keberhasilan James. Dan film pun tamat. Good boy. Didn't expect there to be so many people here help me with this. And, but not everyone. You enjoy that? Felt like I lived every moment.